sekalian yang dirahmati oleh Allah, di bulan Dzulhijjah ini kita menjumpai beberapa ibadah yang dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Salah satunya adalah ibadah kurban. Kata kurban di dalam bahasa Arab berasal dari kata koruba yakrobu kurbanan, yang artinya adalah dekat. Di dalam syariat Islam, ibadah kurban merupakan ibadah menyembelih hewan ternak untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Hewan kurban yang disembelih bisa berupa kambing, kemudian sapi, unta, atau yang di dalam Al-Quran biasa disebut sebagai bahimatul an'am. Kurban ini adalah merupakan ritual yang berdimensi ibadah dan juga dimensi sosial. Karena kurban ini memiliki dimensi sosial, maka terdapat beberapa problematika kontemporer yang ada berkaitan dengan ibadah kurban. Di antaranya yang pertama adalah ada pertanyaan, bolehkah kita melaksanakan ibadah kurban dengan cara berhutang? Merujuk pada hadis Nabi SAW, man wajada sa'atan falam yudohi fala yakrobanna musollanan. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki untuk melakukan kurban, sedangkan dia tidak berkurban, maka jangan dekati musola kami. Dari hadis tersebut, maka bisa kita simpulkan kalau Nabi memang sangat menekankan ibadah kurban ini, sehingga hukum melaksanakan kurban ini adalah sunnah muakkad atau sunnah yang ditekankan, sehingga banyak orang yang rela berhutang demi melaksanakan ibadah kurban ini. Nah, bagaimana hukumnya? Kita bahas. Jadi dalam menafsirkan wajada sa'atan atau memiliki keluasan rezeki, para ulama berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan berhutang untuk melaksanakan ibadah kurban seperti Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hatim. Namun ada juga yang tidak memperbolehkan berhutang untuk melaksanakan ibadah kurban. Namun sebenarnya dua pendapat ini tidak saling bertentangan, sahabat Aisyah semuanya. Karena memang dilihat dari kondisi orang yang berhutang. Kondisi yang pertama, apabila seseorang itu memiliki keluasan rezeki untuk mengganti atau membayar hutangnya, maka diperbolehkan berhutang untuk melaksanakan ibadah kurban. Namun, apabila dia tidak memiliki keluasan rezeki untuk membayar hutangnya tersebut, jangankan membayar hutang, mungkin untuk kehidupan sehari-hari juga masih kekurangan, masih kesulitan, maka dianjurkan untuk tidak berhutang atau tidak diperbolehkan untuk berhutang untuk berkurban. Jadi maka kesimpulannya, bolehkah kita berhutang untuk berkurban? Itu tergantung kembali ke kondisi masing-masing dari orang. Itu problematika yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga pertanyaan, bolehkah kita mengolah daging kurban supaya awet dan tahan lama? Kita olah dengan cara mungkin membuatnya menjadi kornet, membuat daging menjadi kornet, atau kita kenal dengan istilah kornetisasi daging kurban. Dari beberapa literatur hadis, Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa memang awalnya Rasulullah itu melarang seseorang menimbun atau mengawetkan daging kurban lebih dari 3 hari. Ada sebuah hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ahlal Madinah, la ta'kulu luhumal adhahi fawqa thalathati ayyam." Wahai penduduk Madinah, janganlah kalian makan daging kurban lebih atau di atas 3 hari. Mendengar hadis tersebut, para sahabat semuanya mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Karena banyak sekali keluarganya, kerabatnya, atau pembantu yang ingin dia berikan daging kurban. Namun kalau di atas 3 hari tidak boleh, mereka akan kesulitan. Mungkin karena jarak dari kerabatnya yang jauh, sehingga distribusinya membutuhkan waktu lama, sehingga mereka mengadu kepada Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Kulu wa at'imu wahbisu awidhiru." Dan makanlah daging kurban, dan berilah orang lain makan, dan tahanlah atau simpanlah.
Dengan maksud dari hadis ini menasah yang sebelumnya bahwa daging kurban itu boleh ditahan atau disimpan atau diawetkan agar bisa dikonsumsi lebih dari 3 hari. Jadi kesimpulannya adalah berarti boleh membuat daging kurban itu menjadi kornet, bakso, atau olahan-olahan yang lain. Ini sebagai salah satu upaya untuk meluaskan jangkauan dan juga manfaat dalam mendistribusi daging kurban. Baik sahabat Aisyah yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke problematika yang ketiga, yaitu bolehkah mengatasnamakan hewan kurban untuk orang yang sudah meninggal? Sebenarnya berkurban untuk orang yang sudah meninggal ini tidak ada tuntunannya atau ghairu masyru', kecuali jika seseorang yang sudah meninggal itu sebelum meninggalnya dia bernazar ingin melakukan ibadah kurban, atau dia berwasiat kepada keluarganya akan melaksanakan ibadah kurban, namun belum sampai itu terlaksana, mereka sudah meninggal. Ketika dalam keadaan seperti ini, keluarganya boleh menunaikan nazarnya, menunaikan wasiatnya untuk orang yang sudah meninggal tersebut. Selain keadaan nazar atau wasiat, sebenarnya berkurban untuk orang yang sudah meninggal juga boleh dengan cara mengikutsertakan pahala kurban keluarga kita atau kerabat kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Jadi ada salah satu hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla. Jadi Jabir bin Abdullah ini dia menyaksikan Rasulullah melaksanakan Idul Adha di musola. Falama qada khutbatahu fanazala min mimbarihi. Kemudian setelah Rasulullah ini selesai khutbah Idul Adha, kemudian turun dari mimbarnya, wa atiya bikabshin fadabahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Kemudian didatangkan seekor domba, kemudian Rasulullah menyembelih dengan tangannya, kemudian bersabda, wa qala bismillahi Allahu akbar hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Kurban ini adalah dari aku dan dari siapapun yang belum bisa berkurban dari umatku. Jadi dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah pernah juga berkurban atas nama dirinya dan juga atas nama umatnya yang belum bisa berkurban, baik umat yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal. Jadi itu 3 problematika yang bisa kita pelajari, apalagi kita sudah mendekati ke ibadah kurban. Semoga dapat bermanfaat. Lillahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.